Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala sayyidina Muhammad ibnillahil mustafa wa huwa ahlus sidqi wal wafa. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya, bersolawat kita kepada Rasul atas segala perjuangannya, beristighfar kita atas segala dosa, dan bersyukur kita atas segala nikmatnya. Taib ayuhat tullab wa talibat bima hadi au bi madrasatil fityan Tangerang. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Taib ayuhat tullab wa talibat fi ayyi yaumin nahnul an? Aywa, nahnul an fi yaumil itsnain. Taib, yaumil itsnain. Isnin atau hari Senin menjadi istimewa buat kita umat Islam, juga dengan Kamis. Bagaimana Senin itu adalah hari lahirnya Rasulullah, dan Kamis itu bagaimana amalan-amalan kita selama satu minggu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah teman-teman, berkaitan dengan hari ini atau tanggal ini, fi ayyi tarikh, tanggal berapakah hari ini? Ya, hari ini kita berada di tanggal 21 Februari 2021. Dan hari ini juga kita harus mengetahui ada apa dengan 21 Februari. Kemudian di samping atau di atas dari Pak Rahmat sendiri ada yang namanya bendera. Ada warna hitam, hijau, putih, merah. Kemudian ada sebuah menara yang unik yang mungkin menjadi ikon, ya, ciri khas dari sebuah negara. Negara apakah ini? Iya, betul, adalah negara Kuwait, ya. Jadi hari ini kita akan mengenal lebih jauh, ya, tentang negara Kuwait. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf, ya. Bagaimana kita sayang sesama muslim, bagaimana kita cinta kepada saudara muslim kita kalau kita tidak saling mengenal. Maka hari ini izinkan Pak Rahmat menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan salah satu negara yang menjadi negara muslim yang berada di Timur Tengah, ya, negara Arab. Kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan negara Kuwait itu. Apakah sama dengan negara Indonesia? Kemudian siapakah pemimpinnya? Apakah makanannya? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana mata uang yang digunakan? Kita akan lebih tahu semuanya. Kita ikuti terkait dengan mengenal Kuwait lebih dalam. Teman-teman semuanya, yang pertama adalah nama negara, ya. Tahukah teman-teman semuanya nama negaranya, nama negara resminya? Nama negaranya adalah Kuwait, ya. Kemudian juga lambang Kuwait. Jadi setiap negara itu punya nama resmi negaranya, kemudian lambang dari negara itu masing-masing mempunyai. Kemudian juga kita harus mengetahui lambang negara dari Kuwait. Kalau kita di Indonesia, lambang negara kita adalah burung Garuda, ya, yang menyimbolkan terkait dengan tanggal, bulan, dan tahunnya, yang di setiap bulu ataupun cengkraman kakinya yang ada di lehernya menandakan tanggal dari kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan negara Kuwait? Apakah sama? Ya, teman-teman bisa lihat di sini lambang dari negara Kuwait, ya. Lambang negara Kuwait di sini yang pertama kita lihat di sini ada yang namanya burung. Apakah ini burung Garuda? Bukan, ya. Ini adalah burung elang, ya. Kenapa negara Kuwait menggunakan lambang negaranya adalah burung elang, tidak menggunakan burung Garuda seperti kita? Ternyata sejarahnya adalah
hampir semua negara yang berada di Timur Tengah itu menggunakan yang namanya elang sebagai lambang negaranya. Karena tahukah teman-teman bahwa elang itu merupakan lambang suku Quraisy, ya. Belajar dong kita tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad berasal. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy yang merupakan suku di mana Nabi Muhammad berasal itu sendiri. Maka di Kuwait ini menggunakan elang, ya, karena merupakan masih apa namanya? Semua suku-sukunya itu kalau kita ambil dari urutannya itu berasal dari suku Quraisy ketika pada zaman Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian setelah kita melihat yang namanya burung elang, kita lihat ada kedua sayap, ya. Kedua sayapnya terbuka lebar, kemudian membentuk bulatan yang di dalamnya terdapat kapal, ya. Ada sebuah kapal di sini, ini namanya kapal boom, ya. Kapal boom ini adalah kapal tradisional yang berada di Kuwait, ya. Bahkan tidak hanya saja Kuwait yang menggunakan kapal sebagai lambang negaranya, juga dengan Qatar, ya, juga menggunakan dengan kapal boom ini, ya. Kemudian juga setelah melihat lambang dari kapal ini, kita lihat bagaimana cengkraman dari burung elang ini mencengkram yang namanya bendera, ya, bendera dari negara Kuwait itu sendiri. Ada berapa warnakah di situ benderanya? Ya, ada 4, ya. Ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih, juga warna hijau, ya. Apa maksud dari warna itu sendiri? Kalau kita Indonesia, merah keberanian, putih itu adalah kesucian. Bagaimana dengan negara Kuwait dari warna masing-masing itu sendiri? Baik, selanjutnya kita akan lebih jauh mengenal terkait dengan bendera itu sendiri. Warna merah, putih, hijau, dan hitam. Baik, Pak Rahmat jelaskan terkait dengan masing-masing warna. Yang pertama warna putih, ya. Kita menuju warna putih dulu yang ada di tengah. Putih ini merupakan perbuatan, menunjukkan sebuah perbuatan, ya. Kemudian hitam yang berada di sampingnya ini menunjukkan kepada pertempuran, ya. Mungkin di sini untuk melambangkan sebuah pertempuran, bagaimana pertempuran kemerdekaan dari Kuwait itu sendiri ataupun pertempuran melawan kebatilan atau kejahatan-kejahatan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah warna hijau. Hijau di sini melambangkan sebuah tanah dari negara Kuwait itu sendiri, dan warna terakhir adalah warna merah, adalah lambang pedang, ya, dengan warna merahnya itu. Dan tahukah teman-teman, tidak hanya Kuwait saja yang menggunakan 4 warna ini, ya. Ada negara-negara lain yang memang sama menggunakan warna 4 ini, ya. Kira-kira negara apa sajakah yang hampir mirip dengan bendera negara Kuwait? Pak Rahmat kasih bocoran nih. Yang pertama adalah negara yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Negara apakah itu? Ya, negara Palestina, ya. Tempat saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina yang saat ini masih belum merasakan kenikmatan dalam kehidupan beribadah dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam, untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian negara apa lagi selain negara Palestina yang warnanya sama dengan negara Kuwait? Yang kedua adalah negara Sudan. Ya, teman-teman nanti bisa searching tuh negara Sudan. Lihat warna dari bendera tersebut. Kemudian juga ada negara Uni Emirat Arab. Ya, ini juga menggunakan 4 warna, hanya saja bentuknya yang membedakannya, tapi warnanya sama. Kemudian yang terakhir adalah negara Yordania yang juga menggunakan 4 warna ini sebagai warna untuk bendera negaranya. Kemudian, teman-teman semuanya, kapan hari kemerdekaan dari negara Kuwait itu? Ya,
negara Kuwait ternyata merdeka itu pada tanggal 19 Juni 1961. Ya, ini merdekanya dari Inggris. Tapi ya, merdeka bukan berarti bebas dari segalanya. Ternyata setelah kemerdekaan di 1961 itu ada negara-negara yang melakukan invasi kepada Kuwait itu. Sampai akhirnya Kuwait terbebas dari invasi, terutama invasi Irak, karena negara Irak ini berdekatan dengan yang namanya Kuwait. Maka hari pembebasan dari invasi Irak itu terjadi pada tanggal 26 Februari 1991. Dan ini menjadi hari resmi peringatan pembebasan dari Irak yang hari ini kita laksanakan untuk memperingati atau mengenal lebih jauh tentang negara. Kemudian juga kita harus mengetahui siapa yang menjadi pemimpin Kuwait itu sendiri, ya. Kalau kita di Indonesia ada Presiden Jokowi, ya, maka di Kuwait ya yang memimpin kepala negaranya kalau kita presiden, kalau di Kuwait itu ada namanya emir, ya, Al-Amir. Siapakah yang memimpin negara Kuwait saat ini? Beliau bernama Nawaf Ahmad As-Sobah. Ya, ini adalah pemimpin Kuwait saat ini. Ya, dan ini merupakan pemimpin yang ke-16. Ya, kalau kita mempunyai Presiden Jokowi ini presiden yang ke-7. Ya, setelah Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Megawati, kemudian juga SBY, juga Jokowi, ya. Maka di Kuwait ini yang ke-16 sebagai emir atau sebagai pemimpin di negara tersebut. Negara Kuwait adalah negara monarki konstitusional. Kalau kita republik, ya, kemudian pemilihannya itu dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilu. Nah, kalau di negara ini konstitusional. Apa itu konstitusional? Konstitusional adalah raja atau ratu sebagai kepala negara. Pemilihan kepala negara itu didasarkan pada keturunan, lebih kepada keturunan. Jadi nanti yang melanjutkan dari kepemimpinan Emir Nawaf tadi, nanti keturunannya, apakah anaknya, ponakannya, dan seterusnya. Inilah negara monarki konstitusional, ya. Negara keluarga keturunan Syekh dari Mubarak As-Sabah. Ini emir yang pertama, Syekh Mubarak As-Sabah. Kemudian, asal usul dari penamaan Kuwait. Kenapa dinamakan Kuwait? Ternyata Kuwait itu artinya pengecilan kata dari kut. Ya, kut dari akuwait dalam struktur bahasa Arab yang artinya kut adalah benteng atau istana yang dibangun dekat air pada abad ke-17 Masehi. Maka karena berdekatan dengan air, kemudian juga mungkin asal usulnya sebuah istana atau benteng, maka itu disebut atau dinamakan sebagai Kuwait yang akan menjadi sebuah negara yang kita kenal pada saat ini. Kemudian jumlah penduduk. Bagaimana dengan jumlah penduduk di negara Kuwait? Kalau kita Indonesia ada berapa jumlah penduduknya? Ada yang tahu? Siapa? Sudah berapa? Sudah hampir 270 juta penduduk di Indonesia, ya. 270 juta. Kalau di Kuwait jumlah penduduknya lebih dari 3 juta. Berapa kali lipat ini kalau Indonesia dari Kuwait? 3 juta, ya. Bayangkan. Di sini penduduknya hanya 3 juta dan penduduk aslinya hanya 1.038.598, hanya 1 jutaan yang penduduk aslinya, pribuminya. Sisanya adalah orang asing, para pekerja, ekspatrian, dan lain sebagainya. Ya, kalau penduduk Indonesia terlalu banyak, teman-teman bisa bandingkan ya. Jawa Barat ini menjadi
penduduk yang terbanyak atau provinsi terbanyak itu 50 juta. Kalau Jawa Timur itu jumlah penduduknya 46 juta. Kalau Jawa Tengah itu 40 juta, ya. Bagaimana dengan Banten, Jakarta? Itu penduduknya 11 juta. Itu provinsi, ya. Tapi ini 3 juta sebuah negara, bukan lagi provinsi. Artinya tidak sebesar Indonesia, ya. Bahkan mungkin tidak lebih banyak penduduknya daripada Jakarta ataupun Banten, ya. Itu 3 kali lipat dari penduduk dari Kuwait yang ada di Jakarta atau Banten. Iklim, kalau kita ada musim panas, musim hujan, ya, ternyata di Kuwait ini ada beberapa iklimnya, ya, karena di Timur Tengah ini, ya, pada iklim gurun yang panas dan menyerupai 2 musim, utamanya pada setiap tahunnya. Yang pertama ada musim panas, panasnya lama dan kering. Nah, ini mungkin lebih lama ya daripada kita Indonesia, sudah panas kering lagi. Kemudian musim dingin, suhu hangat dan hujannya sedikit. Kalau kita mungkin lebih banyak ya hujannya, terutama di bulan-bulan yang memang musim penghujan. Kalau di sana hujannya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu dingin. Kemudian musim semi, suhunya sedang, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian juga musim gugur, naiknya kelembapan, mengurangnya suhu panas, seperti musim panas. Ini musim yang ada di Kuwait, ada 4 musim. Selanjutnya, letak geografi. Bagaimana letak geografi dari Kuwait itu sendiri? Ternyata Kuwait berada di kawasan Timur Tengah, yaitu di semenanjung Asia Barat. Kemudian berbatasan juga dengan negara-negara atau teluk. Sebelah timur itu berbatasan dengan Teluk Persia, kemudian sebelah utara dan barat dengan Republik Irak. Yang tadi Pak Rahmat ceritakan di awal, pembebasan dari invasi Irak, berdekatan ternyata di sebelah barat dari Kuwait itu sendiri, dan sebelah selatan dengan Kerajaan Arab Saudi. Kemudian yang harus kita ketahui adalah peta letak geografi. Teman-teman bisa lihat di sini negara Kuwait, ya, yang berdekatan dengan Saudi Arabia, Irak, Iran, ya, Teluk Persia. Ini menjadi letak geografi dari negara Kuwait itu sendiri. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian setelah mengetahui letak geografi, kita harus juga mengetahui luas sebuah negara. Nah, negara Kuwait, berapa kilometerkah luas dari negara Kuwait itu sendiri? Luasnya ternyata 17.820 kilometer persegi, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan provinsi yang ada di Indonesia, ya, ternyata ini negara lebih kecil dari provinsi. Nah, kalau tadi Jawa Barat itu penduduknya terbesar, ya, di Indonesia, ternyata luasnya juga Jawa Barat itu mempunyai luas 35.378 km. Nah, kalau ini masih 17.000, ya. Bagaimana dengan provinsi lain? Jawa Timur itu luasnya malah lebih besar, yaitu 47.800 km. Nah, kalau ingin mengetahui luas yang sama dengan negara Kuwait, provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Bangka Belitung. Ya, ini hampir sama dengan negara Kuwait. Luasnya 16.424. Kemudian juga ada Provinsi Sulawesi Barat. Nah, teman-teman bisa lihat nanti pulau kemudian di Provinsi Sulawesi Barat itu luasnya 16.787 km. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu beda dengan Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Barat dari negara Kuwait itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini negaranya hanya sebatas ini ya, dari negara Kuwait yang warna hijau toska ini. Kemudian, apa ibu kota dari negara Kuwait? Ya, ibu kota dari Kuwait sendiri adalah Kuwait City. Ya, ini ini ibu kota dari negara Kuwait itu sendiri. Kalau kita Jakarta ada Monasnya, ya, yang menjadi ciri khas.
maka ibu kota di Kuwait ini ada 2 menara yang menjadi ciri khas dari negara Kuwait itu sendiri. Kemudian pembagian daerah. Nah, kalau kita di Indonesia ada 34 provinsi ya, maka di negara Kuwait ya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan ibu kota ya. Provinsi selain ibu kota Kuwait ada provinsi Al-Ahmadi ya, ini nama sebuah provinsi. Kemudian provinsi Al-Farwaniyah, kemudian ada provinsi Al-Jahra'ah, kemudian ada provinsi Hawali, kemudian ada provinsi Mubarak Al-Kabir ya. Kalau kita ada 34, ini hanya 5 provinsi. Kemudian setelah mengenal yang namanya provinsinya, bahasa, bagaimana dengan bahasa yang digunakan bahasa di negara Kuwait? Ternyata sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, ya. Menjadi bahasa resminya adalah bahasa Arab. Jadi kalau mau ke Arab, belajar bahasa Arabnya nih dengan Pak Rahmat, Pak Samsu, harus lebih semangat. Dengan Bu Ucu, dengan Bu Juju, harus lebih semangat lagi. Biar nanti ketika mengunjungi negara-negara Muslim, Kuwait, Qatar, dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian selain bahasa Arab, apalagi yang digunakan? Ternyata juga yang menjadi bahasa nomor 2 adalah bahasa Inggris yang lebih banyak digunakan secara luas di negara Kuwait itu sendiri. Kemudian agama. Untuk agama, karena ini negara Arab ya di Timur Tengah, sama dengan kita ya. Agamanya yang dianut mayoritas adalah Islam, hampir 85%. Kalau kita di Indonesia kurang lebih 87 sampai 88%, maka di Kuwait 85% mayoritas Islam. Agama apa lagi? Ternyata ada Kristen, Hindu, Parsi, dan lainnya. Dan total itu semuanya dari 3,44 juta penduduk yang ada di Kuwait. Kemudian mata uang. Nah, kalau kita rupiah, kalau di Arab itu real, ya. Kalau di negara lain juga ada dolar. Bagaimana dengan Kuwait? Ternyata Kuwait menggunakan mata uang yang namanya dinar, ya. Dinar Kuwait. Nah, teman-teman semuanya, tahukah berapa rupiah dari 1 Kuwait itu? Ya, ternyata 1 Kuwait, ya, 1 dinar, maaf, masuk Pak Rahmat. 1 dinar Kuwait itu kalau dirupiahkan kurang lebih 46.000 rupiah, ya. Jadi 1 uang kertas Kuwait hanya 1 lembar itu nilainya 46.000, hampir 50.000 kalau dirupiahkan, ya. Kemudian perekonomian dari negara Kuwait itu sendiri, ya. Teman-teman tahu negara Kuwait ini adalah salah satu negara penghasil minyak di dunia dan merupakan salah satu negara pencetus OPEC. OPEC itu adalah organisasi tempat berkumpulnya negara pengekspor minyak, ya, dan merupakan negara nomor 5 yang memiliki cadangan minyak di dunia. Selain Kuwait, ada beberapa negara yang memang mempunyai cadangan minyak yang terbanyak, terbesar di dunia. Ada Arab Saudi, ada Kanada, Amerika, dan tentunya Kuwait itu sendiri, ya. Termasuk Indonesia juga termasuk dari negara bagian dari OPEC. Kemudian pendidikan, apakah sama dengan kita? Ternyata sama, ya. Kita wajib belajar 12 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun juga di SMA. Yang membedakan adalah ternyata di Kuwait itu SD-nya tidak 6 tahun, ya. Ternyata SD di Kuwait itu 5 tahun. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai di SD, ya. Kemudian lanjut ke SMP. SMP kita di Indonesia 3 tahun. Nah, di Kuwait itu SMP-nya lebih lama, ya. 4 tahun, bukan 3 tahun. Jadi 5 tahun di SD, SMP-nya justru lebih banyak dibandingkan kita Indonesia. Di SMP
sampai 4 tahun ya. Kemudian di SMA sama dengan kita membutuhkan waktu 3 tahun untuk pendidikan wajib belajar 12 tahun sendiri. Kemudian hari besar dan libur resmi. Kalau kita hafal ya, tanggal-tanggal merah biasanya sudah dikasih tanda tuh di kalendernya. Oh, ini tanggal merah hari ini. Bulan ini tanggal merahnya ada berapa? Kalau di Kuwait, hari besar dan libur resminya ada beberapa di sini. Ada peringatan Tahun Baru Hijriah, 1 Muharram, kemudian Maulid Nabi sama dengan kita 12 Rabiul Awal, Isra Mi'raj juga 27 Rajab sama Idul Fitri 1 sampai 3 Syawal, hari wukuf 9 Zulhijjah, Idul Adha, Tahun Baru Miladia, hari kemerdekaan dan hari pembebasan. Berarti ada 2 ya. Kemerdekaannya tanggal 25, kemudian hari pembebasannya tanggal 26 Februari. Nah, teman-teman semuanya, ini terkait dengan pendidikan. Dan setelah teman-teman menyimak, mendengarkan terkait dengan negara Kuwait itu sendiri, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa ingat. Untuk mengingat itu semuanya, ada beberapa pertanyaan, ada kuis nih. Ayo nanti dijawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang tadi Pak Rahmat sudah sampaikan, sudah dijelaskan. Kenapa dinamakan Kuwait? Dan bagaimana letak geografis negara tersebut? Berapa jumlah penduduk negara Kuwait dan berapa luas negaranya? Tadi yang sudah Pak Rahmat sampaikan. Nanti teman-teman siapkan ya alat tulisnya. Kemudian ditulis jawabannya setiap nomor itu. Kemudian setelah ditulis nanti jangan lupa ya difoto ya seperti tugas-tugas teman-teman di pelajaran dengan ustadz-ustadzahnya. Difoto setelah selesai kemudian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Semoga menambah wawasan teman-teman semuanya mengenal negara-negara tetangga atau jiran sesama negara muslim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.